Shalom semuanya. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa dibangunkan pada pagi hari ini untuk mendengarkan renungan-Mu. Kiranya apa yang kami dengar bisa berguna untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Judul renungan hari ini adalah Tumbuh Bersama. Dan sekarang mari kita buka Alkitab kita dan membaca Roma 11 ayat 20. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah. Petani buah naga di Banyuwangi Selatan mempunyai keunikan sendiri dalam menanam tanaman buah naga mereka. Mereka menyinari tanaman buah naga mereka pada malam hari dengan cahaya lampu. Cara ini berhasil meningkatkan produksi buah naga. Jika pada umumnya buah naga memiliki masa panen 6 bulan sekali, maka dengan teknik penyinaran yang tepat, tanaman buah naga bisa panen di luar musim panen. Para petani sekarang tidak hanya petani buah naga, saja memang harus lebih kreatif mengolah tanaman mereka supaya ada peningkatan produksi. Demikian juga pertanian sejak masa kuno sudah melakukan cangkok guna untuk meningkatkan rasa dan kualitas buah-buahan. Pada ayat 17 berkata, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Maksud perkataan Paulus ini orang-orang bukan Yahudi, bagaikan cabang-cabang yang dipotong dari pohon liar dan dicangkokkan pada pohon yang dipelihara. Umat Israel digambarkan seperti pohon zaitun yang dipelihara oleh Allah, dan cabang-cabang baru, yaitu orang-orang non-Yahudi telah dicangkokkan pada pohon zaitun itu menjadi lambang seluruh umat. Keselamatan yang bersumber dari Allah diberikan cuma-cuma kepada manusia, termasuk orang-orang non-Yahudi. Pesan Paulus kepada orang-orang yang hidup dalam anugerah keselamatan Allah itu pada Ayub 20 berkata, janganlah sombong tetapi takutlah. Belajarlah dari sejarah kegagalan Israel masa lalu dan tidak mengulanginya. Saat ini kita diingatkan sebagai orang Kristen, umat yang telah menerima anugerah keselamatan Allah. Kita diajak untuk beriman kepada Allah, takut akan Allah, dan tidak sombong. Sebab orang yang sombong dan tidak takut akan Tuhan tidak akan mendapatkan anugerah keselamatan Allah. Marilah kita bersama keluarga dan teman-teman sekalian, kita merawat dan memupuk persaudaraan di antara kita. Kita tidak perlu merasa diri paling hebat atau sombong, melainkan mari kita bersedia untuk bersama dan merasakan anugerah keselamatan Allah. Sebagai umat Kristen yang telah menerima anugerah keselamatan Allah, kita diajak hidup dengan rendah hati, mengasihi sesama, dan terus berusaha untuk tumbuh dalam iman. Kita juga harus selalu mengingat bahwa keselamatan kita datang dari Allah semata, bukan karena kehebatan kita sendiri. Dalam kerendahan hati dan cinta kepada sesama, kita dapat mencerminkan kasih Kristus kepada dunia. Melalui teladan hidup yang penuh kasih dan kerendahan hati, kita dapat menjadi saksi bagi orang lain tentang kebaikan Allah dalam hidup kita. Dengan terus mengembangkan iman dan mengasah hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan Alkitab, kita akan semakin mendekat kepadanya. Dalam perjalanan kita ini, marilah kita saling mendukung dalam persekutuan-persekutuan yang kita lakukan dan berbagi pengalaman rohani untuk saling memperkuat iman kita. Dengan begitu, kita akan mampu menjalani panggilan kita sebagai umat Kristiani dengan tulus dan penuh sukacita.
Penting juga bagi kita untuk merenungkan bagaimana kasih Kristus telah mengubah hidup kita dan memberi makna baru dalam segala hal yang kita lakukan, baik dalam pekerjaan, keluarga, atau pelayanan. Marilah kita selalu berusaha untuk mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Dengan hati yang penuh sukacita, kita dapat menjalani panggilan kita sebagai cahaya dunia dan garam bumi, membawa pengharapan dan cinta Allah kepada semua orang di sekitar kita. Mari saling mengisi untuk tumbuh bersama. Nah, kita sudah selesai mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini kami bisa menyelesaikan renungan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengar bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.